Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Uki dan Ukti, temu lagi dengan kita sahabat solawat. Kali ini kita akan menguak 5 fakta tentang mukjizat Al-Quran. Quran adalah mukjizat yang paling besar dari segala mukjizat yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh nabi dan rasulnya, karena Al-Quran bukan saja untuk mematahkan segala bantahan dan argumen kaum musyrikin kepada kebenaran wahyu yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW, tetapi ia juga ditujukan kepada seluruh umat manusia. Berikut 5 fakta tentang mukjizat Al-Quran. Sumangga. Pertama, semua makhluk hidup berpasang-pasangan. Segala sesuatu dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berpasangan. Tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia berpasangan dijelaskan dalam Quran Surat Yasin ayat 36. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Meskipun gagasan tentang pasangan umumnya bermakna laki-laki dan perempuan, atau jantan dan betina, ungkapan maupun dari apa yang tidak mereka ketahui dalam ayat di atas memiliki cakupan yang lebih luas. Kini, cakupan makna lain dari ayat tersebut telah terungkap. Ilmuwan Inggris, Paul Dirac, yang menyatakan bahwa materi diciptakan secara berpasangan, dianugerahi hadiah Nobel di bidang fisika pada tahun 1933. Penemuan ini, yang disebut parite, menyatakan bahwa materi berpasangan dengan lawan jenisnya. Antimateri. Antimateri memiliki sifat-sifat yang berlawanan dengan materi. Misalnya, berbeda dengan materi, elektron antimateri bermuatan positif, dan protonnya bermuatan negatif. Fakta ini dinyatakan dalam sebuah sumber ilmiah sebagaimana berikut. Setiap partikel memiliki antipartikel dengan muatan yang berlawanan, dan hubungan ketidakpastian mengatakan kepada kita bahwa penciptaan berpasangan dan pemusnahan berpasangan terjadi di dalam vakum di setiap saat, di setiap tempat. Semua ini menunjukkan bahwa unsur besi tidak terbentuk di bumi, melainkan dibawa oleh meteor-meteor melalui ledakan bintang-bintang di luar angkasa, dan kemudian dikirim ke bumi, sama persis sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut. Jelas, bahwa fakta ini tak mungkin diketahui secara ilmiah pada abad ke-7, di saat Al-Quran diturunkan. Kedua, Al-Quran mukjizat terbesar dikatakan terbesar maksudnya ialah mukjizat ini kekal abadi, karena ia selalu dalam lingkungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia abadi, tidak seperti mukjizat-mukjizat lain yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Mukjizat mereka telah tidak ada, sejalan dengan berakhirnya hidup mereka menjalankan misi kenabian. Sedangkan Al-Quran sampai sekarang masih tetap bisa mengamalkannya. Al-Quran itu adalah merupakan salah satu mukjizat di antara mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagai mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena mukjizat-mukjizatnya semua sudah tidak kelihatan lagi fisiknya, kecuali kisah dan riwayatnya saja. Tetapi Al-Quran sebagai kitab suci yang menjadi pedoman utama umat Islam itu tetap ada dan dapat dilihat, dibaca, dihafal dan dijadikan pedoman dalam hidup dan kehidupan yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu terjaga keasliannya hingga akhir zaman tidak akan berubah sedikit pun walaupun banyak usaha dari musuh-musuh Al-Quran untuk mengubahnya. Al-Quran sejak awal turunnya, yang ditulis di berbagai alat-alat tulis, dan tersebar di kalangan para sahabat ketika itu, hingga dikumpulkan menjadi satu mushaf seperti yang ada sekarang ini. Dipindahkan dari satu generasi ke generasi lain secara mutawatir tanpa ada perubahan dan pengurangan sedikit pun. Pemeliharaan Al-Quran dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 15. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ketiga, seluruh kehidupan berasal dari air. Diterangkan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 21. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan tanah-tanah tandus melalui air yang diturunkannya dari langit,
dari sana berbagai jenis makhluk hidup dan tumbuh dengan indah. Quran Surah Al-Hajj ayat 5. Allah pulalah dengan airnya menciptakan segala macam jenis hewan. Quran Surah An-Nur ayat 45. Selain itu, jika kita perhatikan struktur tubuh manusia, setidaknya 60% sampai 70% terdiri dari air. Begitu vitalnya air bagi manusia sehingga manusia pada umumnya hanya mampu bertahan hidup tanpa air selama 3 sampai 4 hari. Air adalah cairan paling esensial bagi eksistensi manusia. Bahkan, lebih jauh lagi, air merupakan bahan baku penciptaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bijaksana meminta manusia untuk mengingat awal mula penciptaannya yang berasal dari air mani. Allah menyebutkan hal ini secara gamblang di Al-Quran sebagai pengingat manusia yang senantiasa lalai dan sombong akan penciptaannya. Allah berfirman, kemudian Dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang hina, air mani. Quran Surah As-Sajdah ayat 8. Keempat, Al-Quran merupakan sumber hukum. Sebagaimana telah dimaklumi, bahwa Al-Quran di samping sebagai kitab sucinya umat Islam juga merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Berbicara masalah sumber hukum dalam Islam, ternyata Allah sendiri telah menentukan sumber hukum dan ajaran Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim, yakni sebagaimana firman Allah pada surah An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya. Oleh karena itu, adalah wajar kalau Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki kehidupan umat manusia dengan berisi perintah dan larangan-larangan. Pakar hukum Islam Husnan Budiman menyebutkan, bahwa sumber utama dengan istilah Al-Mashadirul Asliyah dari ajaran Islam atau hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dari kedua sumber ini bercabanglah dua sumber hukum lainnya, yaitu ijma petik terbalik dan qiyas. Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum manusia membuat hukum atau undang-undang, Al-Quran sudah menjelaskan. Kelima, menerangkan suatu ibrah dan teladan serta kabar gaib. Kabar-kabar gaib tentang masa depan di dalam Al-Quran banyak dibuktikan. Fakta sejarah setidaknya mencatat kebenaran kabar-kabar gaib tersebut. Pakar ilmu tafsir Prof. Quraisy Shihab dalam buku Mukjizat Al-Quran menyampaikan, salah satu kabar gaib tentang masa datang yang terbukti kebenarannya dalam Al-Quran adalah kisah kemenangan bangsa Romawi setelah datang kekalahan padanya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 1-5, Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka setelah dikalahkan itu akan menang. Dalam beberapa tahun, antara 3-9 tahun. Bagi Allah ketetapan urusan sebelum dan sesudah, mereka menang, dan di hari kemenangan itu orang-orang mukmin bergembira. Karena pertolongan Allah, Allah menolong siapa yang dikehendakinya. Dan Dia Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang. Dijelaskan bahwa pada abad ke-5 dan ke-6 Masehi, terdapat dua adik kuasa, yakni Romawi yang beragama Kristen dan Persia yang menyembah api. Persaingan antara keduanya terjadi guna merebut wilayah dan pengaruh. Saking kerasnya, bahkan peperangan antara keduanya tak terelakkan. Sejarawan menginformasikan pada 614 Masehi terjadi peperangan antara kedua adik kuasa itu yang berakhir dengan kekalahan Romawi. Ketika itu kaum musyrik Makkah mengejek kaum muslim yang cenderung mengharapkan kemenangan Romawi yang beragama Samawi itu atas Persia yang menyembah api. Maka demikian, turunlah ayat tersebut dalam surah Ar-Rum. Tujuannya guna menghibur kaum muslim tentang dua hal. Pertama, Romawi akan menang atas Persia pada tenggak waktu yang diistilahkan oleh Al-Quran. Kedua, saat kemenangan itu tiba. Kabar tersebut ternyata benar adanya. Pada 622 Masehi, terjadi lagi peperangan antara Romawi dengan Persia. Dan kali ini, Romawi memenangkan peperangan tersebut sebagaimana catatan sejarah. Dengan kejadian ini maka sebelum peperangan terjadi sudah ada ketetapan yang dituangkan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum. Demikian 5 fakta tentang mukjizat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang Al-Quran dan menambah keimanan kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyimak channel kita.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.